Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 397 ya guys ya. Dan di bagian kali ini, kita bakalan ngebahas perjalanan terbaru Yu Hao dan Tang Wutong untuk menggempur pasukan kerajaan Rio. Bahkan nantinya akan ada momen dua limit dolo baku hantam. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum nyimak spoiler-spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah meninggalkan istana kerajaan Tianhun dan mendapatkan informasi dari Jing Hongchen, Tang Wutong telah bertanya dengan ragu kepada kekasihnya, apakah Yu Hao mempercayai semua ucapan Jing Hongchen. Di saat Yu Hao mengangguk tanpa ragu, Tang Wutong jelas tidak bisa mengerti apa alasan Yu Hao mempercayai pihak musuh. Kemudian Yu Hao menjelaskan, Jing Hongchen telah melewati masa jayanya. Bahkan dari sikapnya, Jing Hongchen terlihat sangat tidak senang dengan kerajaan Rio, di mana dia pernah menjadi ketua aula kebajikan dan salah satu master alat roh level 9 terbaik kerajaan. Tapi saat ini, dia dibuang begitu saja. Meskipun saat ini Jing Hongchen menjabat sebagai wali kota Tiando dan terlihat mulia, tapi faktanya hal ini sengaja dilakukan Sutianran untuk mengucilkannya. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, bagaimana mungkin Jing Hongchen tidak membenci kerajaannya sendiri? Selain itu juga, dari kata-kata sebelumnya, Jing Hongchen saat ini hanya bisa mengandalkan kedua cucunya untuk kembali mendapatkan kehormatan. Kedamaian bukanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh individu kuat. Dia hanya akan memiliki peluang jika perang terus berlanjut. Meskipun Jing Hongchen tidak benar-benar ingin kerajaan Ryu dihancurkan, tetapi selama perang berlanjut dan kerajaan Ryu belum sepenuhnya menguasai benua, maka hal itu akan menjadi harapan bagi keluarga Hongchen di masa depan. Di saat Tang Wutong mengatakan Jing Hongchen ternyata licik dan egois, Yu Hao langsung menggelengkan kepalanya. Pasalnya menurut analisanya, Jing Hongchen kini hanya memprioritaskan kehormatan keluarganya, serta mencoba melindungi kedua cucunya. Tepat ketika Yu Hao mengatakan hal tersebut, dia tiba-tiba saja teringat dengan Adipati Harimau Putih alias Dai Hao. Dia bahkan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia akan mengabaikan dendam ibunya karena perasaan aneh kepada Dai Hao mulai mengisi hatinya. Memikirkan hal itu, Hu Yu Hao sempat tertegun, tetapi ada rasa lucu. Pasalnya dia masih sangat ingat kalau dia pernah diam-diam bersumpah membalaskan dendam ibunya, serta menjadi orang terkuat di benua Doulo ketika pertama kali meninggalkan istana Adipati. Saat ini, dia sudah semakin dekat dengan tujuannya menjadi orang terkuat di benua. Jika dia bisa menjadi limit Doulo di masa depan, semua sumpahnya pasti akan terwujud. Tapi dendam di hatinya sudah tidak lagi seperti di masa lalu. Ketika dia terus bertambah kuat, banyak kebencian perlahan-lahan menghilang. Hu Yu Hao sangat berterima kasih kepada Akademi Shrek dan Sekte Tang. Tanpa bimbingan akademi, dia mungkin benar-benar salah jalan dan menjadi salah satu master jahat. Bahkan berkat dorongan seluruh anggotanya, dia bisa mencapai titik seperti ini. Pada dasarnya, Hu Yu Hao adalah orang yang sangat senang berterima kasih dan akan selalu seperti itu. Sehingga dia sudah siap untuk menggunakan seluruh hidupnya demi membayar hutang budi kepada Akademi dan Sekte Tang.
Cahaya redup bintang melintas di langit. Bintang-bintang sangat cerah malam ini. Huo Yuhao dan Tang Wutong menyembunyikan diri di langit malam menggunakan imitasi dan terbang menuju selatan. Saat ini Tang Wutong kembali bertanya, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Apakah harus membunuh semua master alat roh kerajaan Rio? Pasalnya hal ini merupakan kesempatan bagus sebelum para master alat roh tersebut bertemu dengan pasukan utama. Sambil mengangguk membenarkan ucapan Tang Wutong, Yu Hao juga mengatakan, Juzi pernah mengusulkan sebuah gagasan. Asalkan dirinya bisa membunuh Su Tianran, maka dia akan berhenti melakukan perang selama 10 tahun. Sehingga kerajaan Doling dan kerajaan Xinglo memiliki kesempatan menjadi lebih kuat. Di saat Tang Wutong terkejut, Juzi ingin membunuh suaminya sendiri. Hu Yuhao justru tersenyum pahit dan mengangguk. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Juzi. Tapi saran yang diberikan Juzi sangat menggoda, sehingga target mereka selanjutnya mungkin akan membunuh Su Tianran. Kerajaan Rio mungkin benar-benar mampu mendominasi benua di bawah kendalinya, tapi pasti akan ada kekacauan besar jika Su Tianran mati. Juzi perlu waktu untuk menstabilkan posisi putranya di kekaisaran. Itu sebabnya kekaisaran Rio tidak akan mampu berperang dalam jangka pendek. Itulah sebabnya membunuh Su Tianran akan menjadi tujuannya. Meskipun Tang Wutong mengangguk mendengarkan hal itu, tapi dia masihlah bertanya, apakah Yu Hao akan pergi ke kerajaan Rio untuk membahas masalah ini dengan Juzi? Huo Yu Hao mengatakan, seekor singa hanya akan bernegosiasi dengan harimau. Jika mereka tidak menunjukkan kekuatan, bagaimana mungkin bisa memaksa Juzi menepati janjinya? Itulah sebabnya mereka harus tetap bertindak melemahkan kekuatan musuh, kemudian barulah bernegosiasi. Dengan cara tersebut, Juzi akan lebih tertekan, bahkan jika memungkinkan, dirinya tidak ingin menjadi musuh Juzi. Pasalnya mau bagaimanapun, Juzi terlalu jenius dalam medan perang, sangat sulit untuk mengecohnya. Meskipun Tang Wutong mengangguk setuju dengan semua pemikiran Yu Hao, tapi menyadari Juzi benar-benar bisa menjadi musuh yang jauh lebih kuat. Tang Wutong lantas bertanya, maukah Yu Hao membunuh Juzi jika dia benar-benar menjadi ancaman Akademi Shrek suatu hari nanti? Ketika Tang Wutong menanyakan hal ini, dia terlihat sangat serius. Ketika Huo Yuho menatap matanya, Tang Wutong mengungkapkan ekspresi bersalah dan menundukkan kepalanya. Dia juga meminta maaf atas pertanyaannya. Dia hanya merasa tidak nyaman mendengar nama Juzi. Ya cemburu gitu ya guys ya. Huo Yuhao segera menariknya ke dalam pelukan dan dengan lembut mengusap rambutnya. Yuhao juga menegaskan, di dunia ini hanya Dong-er dan Qiu-er yang bisa memasuki hatinya. Saat ini, apakah itu Dong-er atau Qiu-er, mereka sebenarnya adalah Tang Wutong. Itulah sebabnya tidak ada yang bisa mempengaruhi hubungan mereka. Meskipun Yu Hao mengaku pernah menyukai Juzi, tapi hal itu hanyalah masa lalu. Sekarang segalanya berbeda sejak Tang Wutong ada di sampingnya dan mengetahuinya adalah seorang gadis. Hal itu sangat berbeda dengan Juzi. Saat dirinya mengetahui jalannya dan Juzi berbeda, Yu Hao segera menganggap Juzi hanya sebagai teman dan senior. Oleh sebab itu, jika Juzi mengancam akademi, Yu Hao berjanji tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketika Yu Hao mengatakan kalimat terakhirnya, Tang Wutong bisa dengan jelas merasakan niat membunuh dalam dirinya. Akademi masih merupakan hal terpenting di dalam hati Yu Hao. Hanya saja, Yu Hao masih tidak berharap hari seperti itu akan tiba. Dia tidak berpikir Juzi akan mengancam akademi. Mau bagaimanapun, Akademi Shrek bukanlah kerajaan. Tidak peduli seberapa marah Su Tianran, dia juga tidak akan menargetkan Akademi Shrek. Bahkan untuk penguasa manapun, Akademi merupakan sumber daya pemasok master terbaik di benua.
Apalagi akademi memiliki sejarah sangat panjang. Jika seseorang ingin menghancurkan Akademi Shrek, mereka pasti akan mendapatkan amukan seluruh Master Roh di benua Dolo. Tang Wutong juga memiliki pendapat yang sama. Dia bahkan akan memberikan segalanya kepada Akademi Shrek. Wu Yuhao mengangguk dan tersenyum, serta memintanya untuk tidak membahas masalah tersebut. Mereka harus segera mengawasi situasi di wilayah kerajaan Ryu sebelum melanjutkan strategi. Meski mereka perlu melemahkan Juzi, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal terlalu banyak. Selanjutnya, Kekaisaran Ryu akan beradaptasi setelah mereka bergerak. Sesuatu yang lain mungkin juga akan terjadi. Contohnya seperti Sekte Roh Suci mengirim pasukan bantuan. Jika hal itu terjadi, mereka berdua cukup menghabisi lebih banyak Master Alat Roh, serta kembali menjadikan Sekte Roh Suci sebagai kambing hitam seperti sebelumnya. Meskipun Tang Wutong beranggapan Yu Hao semakin lama semakin licik, tapi dia masih bertanya-tanya siapa orang yang akan dikirim oleh Sekte Roh Suci. Apakah Ye Shisui atau anaknya alias Zhong Liwu? Terlebih lagi, setelah sebelumnya Yu Hao melukai roh pelindungnya, Tang Wutong sangat penasaran bagaimana keadaan Zhong Liwu. Hu Yu Hao mengatakan, energi asal Zhong Liwu pasti terluka. Meskipun dia tidak tahu seberapa kritis luka-lukanya, tapi seharusnya tidak ringan. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu sebulan. Itulah sebabnya Yu Hao sangat yakin Sekte Roh Suci akan mengirim kekuatan yang mampu menakuti orang lain. Tidak lain dan tidak bukan pasti Dolo Dewa Kematian Ye Shisui. Meskipun Yu Hao mengakui Ye Shisui sangat kuat, tapi dia seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan seluruh pasukan elit kerajaan Ryu, sehingga mungkin tidak sedikit orang tidak takut kepadanya. Bahkan di Tian sekalipun sangat sulit menembus alat roh terhubung pasukan elit. Membicarakan di Tian, Yu Hao terlihat bertanya-tanya bagaimana kondisi di Tian setelah sebelumnya dikepung habis oleh pasukan elit kerajaan Ryu di kota Shrek. Tang Wutong meliriknya dan bertanya, apakah Yu Hao khawatir tentang di Tian? Bukankah hal bagus dia terluka dan tidak mengganggunya lagi? Hu Yu Hao tertawa, meskipun dirinya menghindari di Tian, tapi tetap saja dia harus menghadapi di Tian suatu hari nanti. Yuo juga hanya bisa berharap akan jauh lebih kuat sebelum menghadapi Ditian. Hanya ketika dirinya berada di puncak benua, mungkin barulah memiliki kesempatan untuk menang. Tidak hanya itu, Yuo juga meminta Tang Wutong untuk tidak menghentikannya jika dia nantinya menantang Ditian suatu hari nanti. Tang Wutong tidak perlu ikut campur. Pasalnya dia berniat untuk mengalahkan Ditian dengan kekuatannya sendiri. Di saat Tang Wutong tertegun, Hu Yu Hao menegaskan baginya mengalahkan Ditian adalah cara untuk membuktikan kekuatan. Pada saat yang sama, hal ini adalah misi pribadinya, sehingga misi harus segera diselesaikan. Mengatakan hal tersebut, Yu Hao tiba-tiba saja memikirkan dewa emosi Rong Nianbing. Pasalnya setelah kekuatannya meningkat dan mencapai tingkat Dolo Transenden, Hu Yu Hao dapat dengan jelas merasakan kekuatan dewa emosi yang semakin besar di tubuhnya. Meski kekuatan tersebut bukan miliknya, tetapi sudah menyatu dengan tubuhnya. Nah, jika kalian masih ingat pembahasan spoiler sebelumnya, ketika terakhir kali Yu Hao menggunakan kekuatan Dewa Emosi, bertepatan ketika Tang Wutong terkena belati Dewa Kematian Zhong Liwu, dia melepaskan kekuatan emosinya dan menyatukannya dengan kekuatan spiritual, sehingga jalan penggunaan kekuatan Dewa Emosi juga telah berada di arah yang benar. Ditian sudah berada di puncak dunia, bahkan jika Yu Hao menjadi limit Dolo dan memiliki inti jiwa ketiga, Yu Hao mungkin masih tidak dapat mengalahkan Ditian. Jika dia ingin mengalahkan Ditian, Yu Hao harus menggabungkan kekuatannya dengan emosinya. Hanya dengan cara ini,
dia bisa mencapai terobosan dan benar-benar mewarisi gelar Dewa Emosi. Pada dasarnya, Yu Hao tidak hanya melakukan hal ini untuk dirinya sendiri. Menjadi dewa juga merupakan rute yang harus diambil jika dia ingin membebaskan 6 tubuh jiwanya. Selanjutnya, ketika waktu itu tiba, dia pasti akan membawa Tang Wutong bersamanya ke alam dewa. Huo Yu Hao memiliki pikiran ini karena Tang Wutong sangatlah kuat. Dia bisa meminta Rong Nianbing untuk menemukan gelar untuk diwarisi Tang Wutong setelah dia menjadi dewa emosi. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yu Hao tiba-tiba merasa sangat termotivasi. Apa yang lebih bahagia daripada mengetahui arah hidupnya sendiri? Huo Yu Hao merilekskan pelukannya pada Tang Wutong dan memegang tangannya sekali lagi. Ketika mereka berdua berbicara, mereka sudah menempuh 250 kilometer. Di kejauhan, semua pandangan disajikan dalam pikiran Huo Yu Hao saat dia menggunakan deteksi spiritualnya. Seperti yang sebelumnya dijelaskan Jing Hongchen, ada sebuah lembah besar. Ukuran lembah ini jauh lebih besar dari sumur es dan api yin yang. Ada pintu masuk dan keluar di kedua sisi lembah. Medannya sangat datar. Dari tanaman yang tumbuh di sini, tempat ini juga bisa disebut ladang harta karun. Gunung-gunung batu mengelilingi lembah. Meskipun mereka tidak sepenuhnya tandus, tidak ada banyak tanaman yang tumbuh di pegunungan. Inilah sebabnya mengapa hanya bebatuan yang bisa dilihat. Meskipun mereka tidak menyenangkan secara estetika, mereka sangat tangguh. Itu adalah tembok alami. Kekaisaran Ryu bersembunyi di sini. Memang sangat sulit menemukan mereka jika bukan karena informasi dari Jing Hongchen. Huo Yu Hao tidak akan menemukan mereka di sini dalam waktu dekat. Huo Yu Hao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat lebih detail. Memang ada banyak tenda yang didirikan di lembah. Selanjutnya, ada formasi jiwa yang didirikan di 4 arah yang berbeda di puncak gunung. Skala formasi jiwa ini agak besar. Tampaknya mereka semua dipimpin oleh Legion Master Elite. Fakta barusan membuat Yu Hao mulai bertanya-tanya dengan siapa pasukan elit di tempat ini berurusan yang pastinya bukan untuk menghadapinya. Bersamaan dengan tebakannya barusan, Yu Hao langsung mendapatkan jawaban di mana rencana Yu Hao sebelumnya berhasil sesuai dengan perkataan Jing Hongchen. Kekacauan internal telah terjadi. Para Master Elite telah membunuh banyak anggota Sekte Roh Suci, sehingga Sekte Roh Suci pasti akan melakukan balas dendam, sehingga sudah menjadi alasan kenapa pasukan bersembunyi di tempat ini. Juzi sengaja tidak membawa mereka kembali ke kota Radian karena tidak ingin mengakui kesalahan tersebut. Adapun bagaimana Sutianran akan menghadapi situasi ini, Yu Hao juga bisa menebak kalau orang itu pasti akan memihak Juzi. Setelah Akademi Shrek tidak terlalu ikut campur dalam perang dan hanya membela kota Shrek, keberadaan Sekte Roh Suci bagi Kerajaan Ryu menjadi tidak semakin penting, terutama setelah Kerajaan Ryu menguasai wilayah Kerajaan Tianhun. Terlebih lagi, keberadaan Juzi sendiri juga mewakili Sutianran. Itulah sebabnya, tidak peduli apa yang dilakukan pasukan Juzi kepada Sekte Roh Suci, Sutianran akan tetap condong kepada bininya. Yu Hao juga menarik kesimpulan, Dewa Kematian Dolo alias Ye Sisui pastilah akan mendatangi tempat ini untuk menuntut balas dendam. Tapi Yu Hao belum bisa memastikan kapan orang itu akan muncul. Namun jelas sekuat apapun Ye Sisui dan bagaimana dia bisa menghancurkan formasi alat roh di tempat ini, hal itu hanya menunggu waktu. Meski orang itu berhasil menjebol pertahanan, tapi belum tentu dia bisa menemukan keberadaan Juzi. Bukan tanpa alasan Yu Hao memikirkan hal seperti ini. Pasalnya dengan kemampuan deteksi spiritualnya sekalipun, dia masih belum menemukan keberadaan Juzi di tempat ini. Saat berikutnya, Yu Hao tidak langsung mencari keberadaan Juzi. Dia hanya memeriksa pasukan.
serta posisi semua formasi Alatro. Setelah ini, dia terbang lebih jauh dengan Tang Wutong melalui rute yang harus dilalui prajurit untuk memperkuat pasukan di lembah. Mustahil untuk melarikan diri dari pandangan Wu Yuhao mengingat kekuatan spiritualnya. Di saat Tang Wutong bertanya, bagaimana situasi penempatan pasukan di wilayah lembah, Yu Hao mengatakan, seluruh pasukan kerajaan Ryu ada di sini. Juzi harusnya ada di sini juga. Ada 4 legiun elit tingkat binatang buas memasang formasi jiwa di puncak gunung, sementara di dalam lembah terdapat 8 formasi lainnya. Meskipun formasi di dalam lembah lebih lemah, tapi dibangun sangat dekat satu sama lain. Mereka melengkapi 4 formasi di puncak gunung dengan sangat baik. Di wilayah yang mencakup beberapa ratus kilometer dari pusat, ada semua jenis Alatro pengintai udara. Hal ini merupakan sebuah jebakan. Jika mereka membuat sedikit pun gerakan di dalam formasi, maka tidak akan mudah untuk melarikan diri, sehingga sudah menandakan betapa menakutkannya Juzi. Pasalnya hal seperti ini pastilah dipersiapkan untuk menargetkan Dolo Dewa Kematian dan Dolo Naga Kegelapan Long Xiuyao. Dengan adanya hal tersebut, Yu Hao meminta Tang Wutong untuk berhati-hati. Mereka bisa masuk dari luar dan secara perlahan merobek pertahanan, kemudian menggagalkan semua rencana. Meskipun memakan waktu, tapi Yu Hao memiliki keyakinan untuk berhasil. Hanya saja, jika rencananya tidak berhasil, anggota Sekte Roh Suci pasti akan berurusan dengan mereka terlebih dahulu. 2 limit Dolo tidak mudah untuk dihadapi. Namun Juzi pastilah akan membantu mereka menghadapi 2 orang terkuat Sekte Roh Suci. Dari situasi saat ini, Juzi harus cukup yakin bahwa Dewa Kematian akan datang dan mencari masalah. Kalau tidak, dia tidak akan siap seperti ini. Oleh sebab itu, Yu Hao meminta Tang Wutong untuk mengamati terlebih dahulu, membuat kedua belah pihak bertarung. Ketika pertempuran hampir selesai, mereka akan bergerak masuk. Setelah mengatakan hal tersebut, mereka berdua dengan cepat menambah kecepatan dan terbang ke kejauhan. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi pembahasannya di spoiler berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, sekarang Sekte Roh Suci dan pasukan elit kerajaan Ryu yang baku hantam ya guys ya. Semuanya gara-gara King Yu Hao yang menjadikan Sekte Roh Suci sebagai kambing hitam, sehingga pasukan elit secara brutal membantai anggota Sekte Roh Suci. Dan pastinya akan terjadi aksi balas dendam ya guys ya. Nah, kalau ada yang nanya, Min, kok bisa sih Yu Hao jadiin Sekte Roh Suci sebagai kambing hitam? Gimana ceritanya? Wah, berarti yang nanya kayak gini nggak nonton spoiler-spoiler sebelumnya ya guys ya. Yang artinya kalian skip-skip ya kan. Jadi jangan nyalain Abang Frank ya kan. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.